kelompok 10 akan memaparkan analisis mendalam mengenai kinerja keuangan PT Hansel Daves Indonesia Tbk atau dikenal dengan sebutan PT HDIT. Analisis ini dilakukan terhadap periode 3 tahun dari 2022 sampai 2024. Sebelumnya, saya akan menjelaskan informasi singkat mengenai PT HDIT. PT Hansel Daves Indonesia Tbk ini adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi finansial dan perdagangan elektronik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2013 di Makassar, dan awalnya memulai usaha sebagai perusahaan multi-biller. Seiring berjalannya waktu, HDIT berkembang pesat menjadi perusahaan pengembang solusi teknologi finansial di wilayah Indonesia Timur. Nah, data yang kita gunakan di sini merupakan data yang diambil dari laporan keuangan tahunan dari website resmi IDX. Pada pembahasan analisis, kami akan fokus pada tren dan titik-titik anomali data untuk menyajikan kesimpulan yang akurat dan berbasis fakta. Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas dan solvabilitas. Yang pertama, ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Bisa dilihat data menunjukkan adanya penurunan likuiditas yang signifikan dari 2022 hingga 2023. Diikuti sedikit perbaikan di 2024. Current ratio atau rasio lancar turun gratis dari 19.056 di 2022 menjadi 7.076 di 2023 dan ditutup di angka 9.097 pada 2024. Secara nominal nilai 9.097 ini terlihat sangat tinggi. Dari sini mungkin kelihatan perusahaan sangat liquid, tapi harus dilihat dari analisis lebih dalam terlebih dahulu komposisi aset lancarnya untuk bisa mengambil kesimpulan. Pada tahun terakhir, yaitu 2024, mayoritas aset lancar adalah piutang senilai 104 miliar dan persediaan 127 miliar, sedangkan kasnya hanya 36 miliar. Ini menciptakan situasi yang bisa disebut likuiditas semu. Rasio lancar terlihat tinggi karena piutang dan persediaannya yang besar. Namun aset ini sulit untuk segera diubah menjadi kas, yaitu masalah mendasarnya adalah uang perusahaan tersangkut di piutang yang tidak tertagih dan stok yang tidak laku. Ini adalah masalah efisiensi, bukan masalah kekurangan modal. Rasio kas yang merupakan tolak ukur likuiditas paling konservatif bernilai sangat rendah. Berkisar di 11 hingga 1. Di sepanjang 3 tahun, angka 1 pada tahun 2024 ini sangat mendekati 0, menunjukkan bahwa secara realistis HDIT tidak dapat memenuhi kewajiban mendesak hanya dengan kasnya. Ini menciptakan resiko arus kas operasional yang sangat tinggi, meskipun secara perhitungan rasio lancar terlihat aman. Kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan operasional HDIT. Rasio solvabilitas. Rasio ini adalah rasio yang mengukur ketergantungan perusahaan pada utang jangka panjang. Secara keseluruhan, struktur utang HDIT masih sehat. Total utang yang tercatat sebesar 56 miliar 2024, jauh lebih kecil dibanding ekuitasnya, yaitu modal sendiri sebesar 269 miliar. Debt to equity rasionya hanya 208 di 2024, masih jauh di bawah 1,0 yang menjadi standar batas sehat. Perusahaan masih memiliki kapasitas utang yang sangat besar. Kesimpulan untuk slide 2 ini, HDIT secara struktural solvent dan memiliki kemampuan tinggi menutup beban bunga. Pada segmen rasio aktivitas ini, kita akan membahas inti permasalahan HDIT, yaitu efisiensi aset, khususnya piutang. Rasio aktivitas ini sangat krusial karena ia mengungkapkan mengapa likuiditas perusahaan bersifat semu. Kita fokus pada piutang. Karena HDIT tidak memiliki catatan penjualan kredit yang terpisah, perhitungan rasio piutang menggunakan total penjualan. Ini memberikan indikasi bahwa seluruh penjualan, baik tunai maupun kredit, memiliki resiko menjadi piutang. Rasio perputaran piutang atau receivable turnover anjlok dari 57,7 di 2022 menjadi hanya 0,314 di 2024. Ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada piutang yang berhasil dikonversi menjadi kas dalam periode ini. Dampaknya terlihat pada average collection period atau ACP. Rata-rata hari penagihan piutang melonjak dari 6,24 hari di 2022 menjadi 1.144,851 hari di 2024. 1.144 hari ini setara dengan lebih dari 3 tahun. Ini adalah kondisi yang sangat tidak sehat bagi perusahaan manapun, apalagi perusahaan teknologi finansial yang seharusnya memiliki perputaran kas yang cepat. Selain piutang, kita juga melihat rasio perputaran aset tetap yang anjlok dari 3.633 di 2022 menjadi 0,570 di 2024.
Meskipun ini mungkin mencerminkan peningkatan investasi aset tetap dari 1,1 miliar rupiah di 2022 menjadi 56 miliar rupiah di 2024. Mengenai rasio persediaan, nilai negatif pada perputaran persediaan dan ADI adalah sebuah anomali data yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Kemungkinan besar ini disebabkan oleh ketidaksesuaian pencatatan HPP dan persediaan. Namun dari sudut pandang operasional, persediaan yang mencapai 127 miliar rupiah di 2024 tanpa adanya penjualan yang signifikan juga menegaskan bahwa stok yang tidak laku. Jadi kesimpulannya, efisiensi aset HDIT berada di tingkat kritis. Krisis arus kas disebabkan oleh kegagalan total dalam menagih piutang, dengan waktu penagihan lebih dari 3 tahun. Piutang ini menjadi beban utama bagi neraca perusahaan. Selanjutnya kita memasuki segmen yang paling mencerminkan daya tahan perusahaan, yaitu profitabilitas. Rasio ini mengungkapkan apakah HDIT benar-benar menghasilkan uang dari operasinya. Data ini menunjukkan krisis profitabilitas yang bersifat fundamental. Pertama, kita analisis gross profit margin atau GPM. Rasio ini anjlok dari 0,003 di 2022 menjadi 0,000 di 2024. Nilai GPM yang 0 berarti laba kotor atau gross profit yang dihasilkan hampir tidak ada. Ini mengindikasikan bahwa harga pokok penjualan atau HPP hampir sama nilainya dengan penjualan. Dalam jangka panjang, model bisnis yang tidak menghasilkan margin kotor pasti akan gagal. Ini adalah kegagalan di level operasional paling dasar. Kedua, kita lihat net profit margin atau NPM. NPM terus memburuk dan mencapai negatif 0,587 di 2024. Kerugian bersih ini berarti perusahaan kehilangan hampir Rp59 untuk setiap Rp100 pendapatan. Total kerugian bersih setelah pajak atau EAT mencapai 18,8 miliar rupiah di 2024. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius. Jika GPM sudah 0, bagaimana kerugian bersih bisa mencapai 58,7%? Jawabannya terletak pada beban operasional dan kemungkinan adanya cadangan kerugian piutang yang sangat besar, yang diakibatkan oleh masalah piutang yang telah kita bahas sebelumnya. Beban operasional yang tinggi dan piutang macet yang membebani membuat perusahaan tenggelam dalam kerugian bersih. Terakhir, return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Keduanya selalu negatif. ROA mencapai negatif 0,057 dan ROE mencapai negatif 0,123 di 2024. ROA negatif menegaskan bahwa aset tidak produktif, sementara ROE negatif menunjukkan bahwa ekuitas pemegang saham terkikis oleh kerugian. Ini adalah sinyal bahaya terbesar bagi investor dan manajemen. Nah, kesimpulannya adalah profitabilitas HDIT berada dalam kondisi kritis dan tidak berkelanjutan. Masalah dimulai dari kegagalan untuk menciptakan margin kotor, diperburuk oleh masalah operasional yang signifikan, menghasilkan kerugian bersih yang masif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang growth, valuation, dan ketinggalan. Analisis growth dan valuation. Kita singkatkan dengan melihat pertumbuhan dan valuasi perusahaan. Dari segi pertumbuhan atau growth, dan penjualan atau sales relatif kontraksi signifikan mencapai hingga 0,985 di tahun 2024. Ini menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan basis pendapatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan EIT dan IPS yang negatif tadi dan menguatkan fakta bahwa perusahaan makin dalam dan mengalami kerugian. Dari sisi valuasi, price earning ratio atau PER terus berada di wilayah negatif dari minus 4,53 hingga 4,04. PR negatif adalah hasil langsung dari laba bersih yang negatif bagi investor. Ini berarti tidak ada basis laba untuk menilai perusahaan, menunjukkan risiko investasi yang ekstrim, dan mencerminkan buruknya sentimen pasar terhadap prospek profitabilitas HDIT. Kesimpulan untuk slide ini yaitu pertumbuhan pendapatan HDIT tidak stabil dan kerugian bersih membuat valuasi perusahaan berada di wilayah negatif, menunjukkan risiko investasi yang sangat tinggi. Kesimpulan umumnya, siklus kerusakan finansial atau deficient cycle. PT HDIT berada dalam kondisi keuangan yang sangat rentan dan tidak berkelanjutan. Dari perspektif operasional, meskipun memiliki struktur modal yang kuat, permasalahan ini bukan terisolasi, melainkan terintegrasi dalam sebuah siklus kerusakan finansial. Yang pertama, awal kerusakan profitabilitas atau kegagalan untuk menetapkan harga atau mengontrol HPP secara efektif, menyebabkan gross profit margin mendekati nol. Yang kedua, akselerasi kerusakan atau aktivitas, yaitu kegagalan dalam manajemen kredit dan
penagihan yang ditandai dengan ACP 1.194 hari, menyebabkan mayoritas aset lancar menjadi piutang macet. Yang ketiga, dampak total atau likuiditas dan profitabilitas akhir, yaitu piutang macet yang membebani laba bersih dan memaksa perusahaan mencatat kerugian masif atau NPM minus 58,7%. Kerugian ini didanai oleh aset lancar yang seharusnya liquid, menciptakan likuiditas semu, dan